Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyama syahru Ramadan wa anzala fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunnah qiyam Ramadan atau salat sunnah tarawih. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan tidak terasanya, Masya Allah, kita ada menjalankan ibadah saum di tahun 1447 Hijriah ini. Insya Allah kita akan berakhir dengan fase pertama. Ini rasanya tidak terasa hari demi hari. Tentunya kita roja kita pada Allah, harapan kita kepada Allah, karena kita menyadari sebagai insan yang tidak sempurna, bahkan tidak mendapatkan jaminan kita bersih dari berbagai dosa, dan kita tidak mendapatkan jaminan kita tergolongkan ahli surga. Maka kita patut roja kepada Allah, patut berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala ubudiyah amaliyah ibadah kita, wabil khusus ibadah saum kita yang telah kita lakukan bersama, yang telah kita jalani bersama, kesempurnaan milik Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat melalui asistennya amal ibadah saum kita jadi amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, jamaah yang dimiliki Allah Ta'ala, insyaallah barangkali dalam kultum ini menjelang sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih, izinkan saya akan berbicara tentang masalah hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau toh kita berbicara tentang masalah hikmah di bulan suci Ramadan, banyak sekali. Minimal kita mengetahui tentang esensi Ramadan itu sendiri, hikmah daripada bulan suci Ramadan tersendiri. Kita bukan sekedar mampu menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi esensi daripada kita puasa itu mengandung hikmah yang amat luar biasa. Apa di antaranya hikmah yang luar biasa? Bahwasanya hikmah puasa kita itu insya Allah akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita imani bersama bahwa tujuan Allah memerintahkan kita puasa kepada hambanya, yang mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, la'alakum tatakun, supaya kita termasuk hamba Allah yang mutaqin, hamba Allah yang bertakwa. Nah, maka para ulama mengkaidahkan dalam usul fiqih bahwasanya pengertian takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berupaya menjauhi larangannya. Nah, kita menjalankan ibadah saum ini tentunya ikhwatukumullah diuji dengan kesabaran. Maka tahap kedua termasuk bagian hikmah daripada puasa ini, bahwa puasa itu adalah bagian daripada kita melatih kesabaran, ya. Sebagaimana Al-Imam Ghazali rahimakumullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu karangan beliau, bahwa sabar itu terbagi kepada 3 bagian. As-sabru bi ta'ah, sabar kita dalam mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana maksud subhanahu, contoh kita sabar dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah? Ya, contoh kita menjalankan ibadah saum ini. Kalau saum kita tidak dasari iman dan takwa kepada Allah, hadir rahimakumullah, pada siang hari, misalkan ada makanan yang enak-enak di rumah kita,
tidak ada misalkan anak-anak kita atau kita cuma sendirian di rumah, bisa jadi subhanallah tinggal kunci aja rumah, pintu rumah, kita makan minum di siang hari atau melaksanakan misalkan maaf junub suami istri di siang hari, yang sesuatu hal yang halal, tapi ketika kita subhanallah menjalankan ibadah saum menjadi diharamkan. Nah ini wujud kita dilatih kesabaran kita, ya. Wujud kita kesabaran kita dilatih untuk sabar kita, masya Allah. Maka yang kedua, as-sabru bil musibati, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, orang-orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Diuji misalkan dengan suaminya, oleh suaminya, diuji oleh istrinya, diuji oleh anak-anaknya, diuji oleh perekonomiannya, diuji oleh tetangganya, diuji dalam organisasi, diuji dan hal-hal yang lain. Itulah subhanallah, orang yang beriman itu sebagaimana dalam surah Ali Imran pasti diuji. Maka ketika kita lulus dari ujian tersebut, insya Allah akan Allah mengangkat derajat kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala balasan bagi orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dibalas pahalanya tidak terhingga atau tidak terbatas. Ini saking Allah mencintainya, saking Allah menyayanginya. Yang ketiga kata Imam Ghazali, as-sabru bil musibah bil masyati, sabar ketika kita menjauhi dari sifat-sifat maksiat. Apa diantaranya? Maksiat dalam hal ini bukan zina saja. Contohnya kita lagi menjalankan ibadah saum, tidak mampu menjaga lisan kita dari perkataan ghibah, dari kita perbuatan suudzon atau zalim kepada seseorang, padahal iri kepada seseorang, padahal kita lagi menjalankan ibadah saum, padahal kita lagi shaim. Ini ikhwatukumullah, berarti kita tidak mampu menjaga lisan kita dari perkataan, perbuatan keji dan munkar. Maka Rasul menyampaikan, sempurna iman seseorang, sempurna amal ibadah saum kita apabila kita mampu menjaga lisannya. Wahabi di lisan. Dan ini ketika kita mampu menjaga lisannya dari perkataan keji dan munkar, dari perkataan atau ungkapan ghibah, maka itu dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman dan dimulakan Allah. Poin yang ketiga, yang termasuk hikmah kita menjalankan ibadah saum itu, subhanallah, untuk mensucikan diri kita. Dari apa? Dari hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita subhanallah mensucikan diri kita? Yang pertama tentunya kita dengan memperbanyak beristighfar. Di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak beristighfar. Para ulama memberikan ibrah, Rasulullah memberikan ibrah pelajaran kepada kita. Kenapa kita setelah sholat beristighfar, padahal kita sudah melaksanakan dialog sama Allah, sudah melaksanakan curhat sama Rasulullah. Karena kita menyadari sebagai al-insanu mahal khata wa nisyan, kita manusia yang tidak lepas, iman kita kadang-kadang naik dan iman kita kadang-kadang turun. Maka oleh sebab itu patut dan wajarlah, pantaslah kita sebagai manusia biasa kita memperbanyak beristighfar. Dan maka bulan suci Ramadan ini merupakan kita untuk berubah, kita untuk berbuat perubahan kita. Yang tadinya kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mampu menjaga hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan kita subhanallah menjalankan ibadah saum ini, Allah memberikan hikmah kepada kita semuanya, memberikan keberkahan buat kita semuanya. Allah memberikan umur yang barokah, Allah memberikan kesehatan lahir batin kita, Allah melimpahkan rezeki kita, bahkan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ini harapan kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habna sholihin, bukan minta jabatan, bukan minta kekayaan, tapi minta
diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Karena insya Allah keturunan yang soleh dan solehah akan memberikan ketentraman dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Ihwatul iman, itulah barangkali kultum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku hada astagfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.